Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, kalau kita melihat dewasa ini paling tidak ada 3 kelompok orang-orang Kristen. Yang pertama kelompok dari gereja-gereja mainstream yang sudah established ratusan tahun. Sering gereja-gereja ini menjadikan Tuhan sekedar objek untuk diteliti, dibicarakan, didiskusikan. Mereka memiliki sekolah-sekolah tinggi teologi yang baik, melahirkan doktor-doktor yang cakap menyusun buku. Dari sekolah-sekolah tinggi teologi yang mereka diproduksi, dihasilkan skripsi, tesis, dan disertasi dengan judul beragam. Dilahirkan pembicara-pembicara yang cakap berbicara mengenai Tuhan. Sebab Tuhan telah dijadikan objek dalam diskusi dan berbagai penelitian. Setelah itu, Tuhan juga dijadikan objek dalam liturgi gereja sebagai objek yang menerima pujian dan penyembahan. Saudaraku sekalian, tetapi mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai subjek secara proporsional. Jadi tidak heran kalau banyak mereka lebih rasional, lebih menggunakan rasio daripada perasaan. Saya melihat orang-orang makin cakap berteologi, makin kurang waktu meditasi. Makin cakap berbicara mengenai Tuhan, tapi tidak memiliki waktu yang memadai untuk di hadapan Tuhan duduk diam. Sementara kelompok lain, Tuhan dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi atau berkat-berkat jasmani. Ini gereja yang sekarang tumbuh besar, 4-5 dasawarsa terakhir ini. Gereja-gereja yang biasanya menganut faham kemakmuran, pasti di dalam khotbah-khotbahnya selalu menyinggung mengenai persepuluhan. Kelompok ini, saudaraku sekalian, kelompok orang-orang Kristen yang menjadikan Tuhan objek untuk menerima mujizat, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Suburlah teologi kemakmuran atau prosperity theology. Dalam kelompok orang Kristen ini, Tuhan dipahami sebagai Tuhan yang menyukai pujian dan penyembahan yang lebih variatif. Biasanya dalam kebaktian-kebaktiannya ada tarian, ada tamborin dan lain sebagainya. Pasti sangat menarik. Ada kelompok lain yang jumlahnya tidak banyak. Biasanya berasal dari karismatik, dari aliran Pentakosta. Orang-orang yang memang menjadikan Tuhan subjek, rajin berdoa, puasa, tetapi kurang belajar kebenaran secara benar, sehingga mereka lebih bersifat mistis, mistik, hal-hal yang di luar akal. Biasanya mereka disebut orang-orang yang suka ngeroh. Saudaraku, Tuhan tidak boleh hanya menjadi objek, Dia juga subjek. Dan kita harus seimbang dalam memperlakukan Tuhan tersebut. Kalau saya mengatakan tadi ada kelompok besar, ini sebenarnya bukan pembagian secara mutlak, tapi pembagian secara relatif. Artinya sering ada perpaduan juga antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, atau juga dengan kelompok yang ketiga. Ada perpaduan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus mengiring Dia? Kalau sudah bertanya sekarang, lalu bagaimana Pak pengiringan yang benar itu sehingga seorang berani mengaku sebagai pengikut Kristus? Sederhana dan mudah sekali jawabannya, saudara. Tetapi sukar dan berat sekali untuk dilakukan. Bagaimana seharusnya orang Kristen mengiring Yesus?
Jawabnya adalah seperti murid-murid Tuhan Yesus dulu mengiring dia. Seperti murid-murid mengiring Yesus 2000 tahun yang lalu. Seperti 12 murid Tuhan Yesus, Stefanus, Paulus, Barnabas, Markus. Seperti mereka. Memang keadaan dunia waktu itu berbeda dengan keadaan dunia kita hari ini. Tidak sama. Tetapi pasti prinsip-prinsip pengiringan kepada Tuhan Yesus tidak berbeda. Pasti tidak berubah. Jika sekarang Paulus hadir di sini, kita tanya, bagaimana mengiring Yesus yang benar? Dia akan menjawab, seperti yang kulakukan. Dan dari apa yang kutulis, kamu bisa membaca bagaimana gaya pengiringan kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus bisa menjadi profil dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Seandainya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus hadir di sini dan kita bertanya, Tuhan, bagaimanakah seharusnya kami mengiring Engkau? Pasti Tuhan berkata, murid-muridku telah dapat menjadi teladanmu. Kalau cara mereka mengiring Tuhan Yesus pada waktu itu salah, pasti Tuhan akan tegur dan luruskan. Tetapi karena itu menjadi standar yang baik dan benar menurut Tuhan, maka Tuhan jadikan itu sebagai dokumen yang tertulis dalam perjanjian baru untuk membuka mata kita mengenali bagaimana mengiring Tuhan Yesus dengan benar. 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Paulus menyatakan satu pernyataan terkait dengan hal ini. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Saudara, ini loh profil pengikut Yesus. Selama ini kita mengikut Tuhan Yesus, kita mengikuti, mencontoh, meneladani profil siapa? Warisan gereja yang kita terima. Dan seakan-akan gereja telah melegalisir bahwa cara inilah cara mengiring Tuhan Yesus. Anda menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Tapi Paulus berkata, turutilah teladanku. Lebih lengkapnya kita membaca dari ayat yang ke-11, saudaraku. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ini memang situasi dunia waktu itu beda dengan kita hari ini. Benar. Tetapi prinsipnya tetap sama. Prinsipnya di dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu prinsipnya. Orang yang mengikut Yesus akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Terus ayat berikutnya. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Apa ini? Paulus membiayai ongkos perjalanan pelayanannya dan ongkos perjalanan pelayanan teman-temannya dengan membuat kemah. Pekerjaan tangan yang berat. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini standar. Saudara nanti akan menyadari ternyata tidak banyak orang yang pantas disebut pengikut Kristus. Terus, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, karakter siapa ini? Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tidak menjawab. Kami tetap menjawab dengan ramah, ya, bukan membalas dengan kejahatan.
dan seterusnya. Karakter Kristus. Karakter Kristus. Pengiringan Paulus kepada Tuhan Yesus ini adalah standar orang yang mengikut Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjadi teladan hidupnya. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, orang yang mengikut Tuhan Yesus harus memiliki wajah Yesus di dalam atau atas wajah hidupnya. Kita tidak bisa mengaku sebagai pengikut Yesus kalau kita tidak mengenakan wajah Yesus di dalam kehidupan kita. Coba saudara periksa diri saudara masing-masing. Apakah wajah Yesus yang ada dalam hidupmu atau wajah yang lain? Wajah yang lain tidak akan diterima dalam anggota keluarga kerajaan surga. Sebab yang masuk dalam anggota keluarga kerajaan surga adalah orang-orang yang serupa dengan Yesus. Orang-orang yang dikatakan saudara bagi Yesus, di mana Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Untuk apa? Untuk diteladani. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah sebabnya tadi Paulus mengatakan, dicaci maki tetapi tidak membalas dengan kejahatan, tidak menjawab dengan kasar tapi menjawab dengan ramah, dijahati tapi mendoakan. Karakter siapa? Karakter Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 meneguhkan pernyataan Yohanes ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau bisa diringkas, pengiringan kepada Tuhan Yesus ini memiliki dua wilayah. Memiliki dua wilayah, saudara. Wilayah pertama, kalau kita mengiring Tuhan Yesus, kita berjuang mengikuti jejaknya. Jejak Yesus. Kalau saya katakan Yesus tidak menggunakan nama Tuhan, artinya seperti ketika yang mulia menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, untuk menjadi serupa dengan Dia. Tanpa perjuangan yang memadai, saudara berarti tidak mengikut Dia. Jadi kalau keberagamaan dalam hal ini agama Kristen hanya mengesankan cukup menjadi orang Kristen yang ke gereja, ia menyesatkan. Saudara harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Artinya hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela, dan berkarakter Kristus. Yang kedua, menolong orang lain untuk ini menjadi serupa. Yang pertama, meneladani karakter Tuhan, berusaha untuk serupa dengan Yesus dengan prinsip melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini tidak akan terasa berat kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mahal di kayu salib, dan menghormati Bapa di surga yang telah memberikan putra tunggalnya kepada kita. Dan kalau kita benar-benar belajar untuk melangkah, kita belajar melangkah, saudaraku, maka Tuhan akan menolong kita. Dan hal ini tidak bisa dijelaskan. Saudara akan bisa mengalami sebuah hubungan interaksi yang indah dengan Bapa di surga melalui Roh Kudus. Saudara akan merasakan itu. Ada dimensi
dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika seseorang berinteraksi dengan Tuhan semesta alam. Ini sebuah dimensi yang tidak bisa dijelaskan kecuali dialami. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sampai kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan atau hidup. Banyak orang berpikir kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu juga bisa berarti memiliki hubungan interaksi dengan Bapa di dalam dan melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Bapa. Ini karunia yang tiada tara, saudara. Akulah jalan, hodos. Akulah kebenaran, aletheia. Akulah kehidupan, zoe. Jadi untuk sampai kepada Bapa dalam konteks kehidupan kita hari ini, bukan nanti setelah kita mati, kita bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan membuat kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Jalan, lorong panjang. Hodos itu lorong panjang. Jadi kalau kamu mau sampai kepada Bapa, jalani ini, lorong panjang. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, harus memiliki aletheia. Tidak mungkin seseorang tanpa pengertian, tanpa aletheia bisa bersekutu dengan Bapa. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, memiliki hidup seperti hidupku. Jadi tidak mungkin seseorang sampai kepada Bapa nanti kalau mati dan sekarang bersekutu dengan Bapa melalui Roh Kudus kalau tidak makin seperti Yesus. Memang kita belum sempurna, tetapi harus ada niat yang sungguh-sungguh. Niat untuk berubah, sungguh-sungguh mau berubah, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Perjuangan. Harus sungguh-sungguh mau belajar firman, sungguh-sungguh mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Maka barulah dia bisa memiliki dimensi atau mengalami dimensi itu. Jadi semakin kita sungguh-sungguh hidup tidak bercacat, tidak bercela, sungguh-sungguh kita mau meneladani Tuhan Yesus, seperti sebuah sirkuit yang terbentuk atau terbangun, di mana kita memiliki akses untuk bisa berinteraksi secara interaktif dengan Bapa melalui Roh-Nya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya dari muda, saudara sekalian, banyak berdoa. Waktu mahasiswa saya berdoa 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Kadang-kadang siang 1,5 jam. Benar, saya tidak mengarang. Sampai saya dijuluki tembok ratapan. Lalu ketika saya menjadi kepala asrama setelah lulus, saya doa pagi jam 4. Saya punya ruang doa antara dak atas dengan lantai 4. Di situ ada ruangan kecil yang saya gunakan untuk ruang doa. Dan mahasiswa-mahasiswa sampai hari ini pasti jadi saksi bagaimana malam-malam panjang saya berdoa di tempat itu. Tetapi saya merasa seperti ada tembok yang membatasi saya dengan Tuhan. Begitu banyak waktu yang saya telah investasikan berdoa, tapi rasanya kok masih ada satu halangan, kok saya tidak bisa menembusnya. Sampai kemudian saya menemukan kebenaran ini. Karena dulu saya berpikir bahwa yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti sampai kepada Bapa. Ini bukan hanya nanti, sekarang harus sudah sampai. Karena Bapa di dalam dan melalui Roh Kudus mau berinteraksi, hubungan timbal balik dengan kita. Lalu bagaimana? Melalui Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menjalani jalan hidup seperti yang dijalani Tuhan. Kita harus belajar Injil yang diajarkan sampai kita memiliki hidup seperti hidup yang Dia miliki. Jadi semakin seperti Yesus, kita akan semakin sampai kepada Bapa.
makin memiliki persekutuan yang harmoni. Itulah sebabnya dia bukan hanya objek, dia juga subjek. Bangunlah sirkuit itu saudaraku, dan alami hal-hal yang luar biasa di dalam membuktikan bahwa ada Tuhan semesta alam yang hidup. Mungkin saudara pernah mendengar bagaimana orang-orang tertentu memiliki kesaktian. Orang-orang yang mau semedi bertapa di gua-gua lalu memiliki pegangan namanya. Pasti ada mekanisme perjumpaan dia dengan genderuwo atau dengan setan atau dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mistis itu. Pasti ada mekanismenya. Dan mereka memperjuangkan itu. Mengapa kita tidak memperjuangkan hal ini? 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dan 17. Ada mekanismenya saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya, dalam ketakutan, phobos, gemetar, menghayati kesucian Bapa. Kalau kita memanggil dia Bapa, berarti kita mau mendekat sebagai anak. Harus kudus seperti dia kudus. Dan Yesus jalannya bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga mau memperbaiki batin kita. Ingat penjelasan yang telah saya kemukakan di tempat ini. Salib memikul dosa-dosa kita, betul. Menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Tapi hati kita ini yang tidak bisa diselesaikan secara otomatis. Kita berjuang menyelesaikannya. Kita lengkapi dengan 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Harus keluar. Kuasa. Harus keluar. Anda tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dalam keadaan najis. Harus keluar. Mengikut Yesus harus keluar dari kenajisan, dari dosa, dari segala hal yang tidak patut kita lakukan. Ketika saya bergumul, mengapa? Seperti ada hambatan. Sudah begitu banyak saya berdoa, tapi rasanya masih ada kabut gelap yang membatasi antara aku dengan dia. Karena satu, hidup saya tidak bersih. Dua, karena masih ada kesenangan-kesenangan yang saya harapkan dengan kesenangan itu saya merasa lebih bahagia. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus, kita menghargai korbannya yang mahal, kita menghormati Bapa yang memberikan putra tunggalnya, maka untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak terasa berat. Yang kedua, tadi saya katakan kalau boleh diringkas pengiringan kepada Tuhan, saya bagi dua wilayah. Yang pertama, meneladani karakternya. Yang kedua, berjuang menolong orang lain untuk memiliki kehidupan yang sama. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, Paulus mengatakan ikuti teladanku dan lihat mereka, teladani juga orang-orang yang patut menjadi teladanmu. Paulus membuka kemungkinan, peluang, possibility. Bukan hanya dirinya, ada orang-orang yang menjadi teladan. Saudara, di dalam pelayanan gereja, satu hal yang mutlak, pendeta harus bisa diteladani. Kalau pendeta tidak bisa diteladani, dia tidak berhak menjadi gembala.
Saya bicara ini belum sempurna, tapi beri saya kesempatan untuk berubah, supaya saya bisa semakin lebih baik dan menjadi teladan. Kalau saya tidak bisa menjadi teladan bagi saudara, saya menipu saudara. Seorang gembala sidang yang tidak bisa menjadi teladan, dia menipu jemaat. Banyak ayat yang bicara mengenai bahwa pelayan Tuhan harus menjadi teladan. Filipi 3 ayat 17, Titus 2 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 3, 2 Tesalonika pasal 3, 7 dan 9, 1 Timotius 4 ayat 12. Gereja tidak boleh menggantikan usaha mengajarkan kehidupan Yesus dan menampilkan keteladanan dengan liturgi kebaktian atau kegiatan gereja yang lain. Ini mutlak mengajarkan bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Kita mengajarkan kebenaran-kebenaran, ya saudaraku. Di sini Tuhan sebagai objek, betul. Tapi di sini Tuhan menjadi subjek, karena pendeta, pembicara harus bergaul dan mendapat impartasi dari Tuhan. Tidak boleh ini digantikan dengan acara kebaktian semacam ini. Tidak boleh digantikan dengan misi-misi penginjilan, buka sekolah, buka yatim piatu, membangun gereja. Ini tidak bisa digantikan. Ini bukan berarti lalu kita tidak membuat tim penginjilan. Bukan berarti salah membangun gereja, bukan berarti salah membuat kebaktian seperti hari ini. Ini sarana, ini kendaraan, sekolah umum, sekolah Alkitab, pekerjaan misi, gereja, kebaktian. Ini media, ini sarana, tapi isinya harus itu. Kalau tidak ada isi ini, pasti kamuflase dan untuk kepentingan pribadi atau lembaga atau gereja. Isinya harus ini. Bagaimana setiap individu dididik untuk serupa dengan Yesus, dan gereja memiliki orang yang menjadi teladan. Bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk serupa dengan Yesus kalau kita belum serupa dengan Dia? Jadi gereja tidak boleh menggantikan usaha mengajarkan kehidupan Yesus dan keteladanan dengan liturgi. Juga tidak boleh digantikan dengan berbagai kegiatan yang kelihatannya alkitabiah tetapi sebenarnya kamuflase. Pekerjaan-pekerjaan misi seperti KKR, seminar, pembukaan cabang-cabang gereja, gereja satelit, pembangunan sekolah, bantuan untuk hamba-hamba Tuhan, bantuan untuk orang miskin, pembangunan gereja-gereja baru dan lain sebagainya. Tidak boleh menggantikan ini. Saya ulangi, apakah tidak boleh, Pak? Pekerjaan misi, KKR, seminar, pembukaan cabang-cabang baru, membuka panti asuhan. Oh boleh, itu medianya, tapi isinya harus ini. Jangan ada kendaraan, tapi isinya tidak ada. Akhirnya jadi bisnis. Nanti yang kebagian berkat itu pendeta. Itu bisa menjadi media pendeta cari nafkah. Mungkin pendeta itu tidak bermaksud begitu, tapi karena keduniawian dan tidak mengerti kebenaran, maka dia bukan saja menyesatkan dirinya sendiri, dia juga menyesatkan orang lain. Banyak pelayan Tuhan bisa melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan kelihatannya mereka hamba Tuhan yang benar, tapi tidak memiliki isi pelayanan seperti yang sedang kita bicarakan. Dalam hal ini sebenarnya mereka menggunakan pelayanan untuk mencari keuntungan, baik keuntungan materi atau nilai diri, harga diri atau kehormatan. Lihat, orang-orang saya mendukung, mereka keluar uang, tenaga, pikiran yang dalam ketulusan mereka melakukannya, yang tidak bisa diganti dengan uang. Mereka terdorong, mari kita kerja buat Tuhan. Mereka keluar duit, mereka kerja keras. Tetapi kalau isinya tidak ini, dan pendeta tidak merubah jemaat, merubah mereka untuk serupa dengan Yesus, itu kejahatan. Banyak orang-orang tulus tertipu. Dia tahunya pekerjaan Tuhan, ini gereja untuk pekerjaan Tuhan. Baiklah kita dukung dengan uang, supaya bisa sewa gereja, supaya bisa beli gereja. Oke lah, nggak salah.
Kalau benar-benar gereja digunakan untuk merubah manusia. Apa sih pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu engkau diubah dan menjadi teladan. Itu pekerjaan Tuhan. Jika bukan demikian, itu bisnis. Jadi akhirnya saya harus jadi teladan. Semua harus jadi teladan. Jika tidak, kita menipu jemaat ini. Hidup kita singkat, saudaraku. Hidup ini tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan. Kenapa? Karena kita akan mati. Anda mau kaya, Anda mati. Kaya sekali, mati. Sangat kaya, mati juga. Anda mau cantik, mau ganteng, mau kuat, mau terhormat, mati juga. Nggak ada pengharapan. Tapi Tuhan membela kekekalan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, kita harus dengar-dengaran supaya kita bisa dibawa ke rumah abadi. Bagaimana anak-anak bisa berubah kalau kamu tidak berubah? Setiap kata yang kita ucapkan, setiap langkah yang kita jalani, kita hitung, saudaraku. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Dari hal ini kita bisa membuat peta sampai di mana keberkenanan kita di hadapan Bapa di surga. Suatu malam ketika saya berdoa, ada semacam dialog. Semacam dialog di dalam batin saya. Seakan-akan saya mendengar Tuhan berbicara, Erastus, kamu itu pilot dari pesawat yang besar. Dan pesawat yang saya bayangkan ini Rehoboth, saudara. Lalu saya menjawab, biasanya saya mengajarkan bahwa Tuhanlah dokternya, saya suster. Tuhanlah dosen atau gurunya, saya asisten. Tuhanlah pilotnya, saya co-pilot. Tetapi suara itu berkata, kamu pilotnya. Pesawat Tuhan tidak akan jatuh. Pesawat Tuhan ini tidak akan jatuh. Masalahnya di mana kau daratkan pesawat ini. Tidak akan jatuh. Masalahnya kamu daratkan kemana pesawat ini. Perhatikan dua hal. Yang pertama, buku petunjuk. Kamu harus selalu melihat buku petunjuk. Supaya kau bisa daratkan ke tempat yang benar. Dan buku petunjuk itu Alkitab, firman Tuhan. Yang kedua, dirimu. Kau bawa kemana dirimu, kau bawa ke sana jemaat itu. Saya baru ngerti, aku ngerti Tuhan. Aku harus perhatikan buku petunjuk, manual booknya. Aku harus mengerti benar SOP daripada perjalanan pesawat besar ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan saya harus perhatikan hidup saya, hendak ku bawa kemana diri saya. Kalau saya duniawi, Anda tidak mungkin tidak duniawi. Kalau saya tidak merindukan surga, tidak mungkin Anda merindukan surga. Ini bukan yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri, saudaraku. Dan untuk semua sahabat-sahabat pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi supaya saudara ingat apa yang saya khotbahkan. Kalau gereja ini salah, Anda koreksi. Kalau Anda melihat gembalamu tidak bisa jadi teladan, pergilah ke gereja lain. Lalu yang ketiga, supaya semua sahabat-sahabat saya tahu bahwa kita melayani itu menjadi teladan. Kalau dulu kita boleh pelayanan dengan pakai jas, pakai dasi, dan melakukan kegiatan gereja tanpa peduli bagaimana keadaan kita. Tapi hari ini tidak bisa. Kita harus menampilkan pribadi Yesus. Karena itulah yang harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus bukan hanya menjadi orang Kristen. Mengikut Tuhan Yesus berarti ikut jejaknya. Jejak yang dijalani Tuhan Yesus harus menjadi jejak hidup kita. Seperti dia mengosongkan diri, meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaan. Kita harus berani meninggalkan percintaan dunia. Anda tidak menjadi miskin. Tuhan hanya ingin Anda tidak terikat dengan dunia ini. Anda harus berhenti berbuat dosa. Setiap kata salah yang kau ucapkan, bahkan sekalipun itu hanya kepada pembantu rumah tangga atau sopirmu, jaga mulutmu, jaga matamu. Jangan nonton film yang tidak patut ditonton. Setialah kepada pasangan hidupmu. Jujurlah dalam pekerjaan dan dalam segala hal. Mari kita belajar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ketika kita bertekad dan mulai melangkah
dari hitungan menit ke menit, baru kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus hadir menuntun kita untuk bisa hidup di dalam kesucian yang Tuhan kehendaki. Kita akan mati, saudaraku, tetapi apa yang kita bangun dari kehidupan yang tidak bercacat, dari kehidupan yang tidak bercelah, menjadi harta abadi yang tidak akan pernah lenyap selama-lamanya, dan saudara tidak akan pernah menyesal ikut jalan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini kita melihat begitu banyak gereja dengan segala kegiatannya, seakan-akan sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak jelas isinya. Ada sekelompok Tuhan jadi objek saja, sibuk dengan kajian teologi, dan Tuhan hanya menjadi objek pujian penyembahan di liturgi gereja. Sepulang mereka dari gereja, Tuhan ditinggal di dalam gereja. Kelompok yang lain, Tuhan hanya menjadi objek untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan kelompok yang lain memang jadi subjek, tapi mereka tidak belajar Alkitab dengan benar, sehingga mereka sesat di dalam pikiran yang mistis. Kita memadukan dua hal ini, saudaraku, dan kita serius. Tuhan bukan Tuhan di dalam buku saja, Tuhan bukan Tuhan dalam liturgi saja. Dia Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita, bergerak di dalam hidup kita melalui dan di dalam segala hal. Kenali itu. Satu hal yang utama yang harus kita lakukan, mengisi hidup, mengiring Tuhan Yesus, yaitu meneladani hidupnya sampai kita bisa mengenakan hidupnya itu dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi teladan di mana kita menjadi pola dengan mana orang lain membantu atau membangun dirinya. Adapun kegiatan seperti pekerjaan misi, bangun sekolah, itu akan pasti mengikuti, karena itu medianya. Itu medianya, itu kendaraan, tapi bukan isinya ini. Jadi hari ini saya kira banyak yang baru sadar bahwa saudara belum menjadi pengikut Kristus. Saudara hanya beragama Kristen. Suatu hari Tuhan akan berkata kepadamu, aku tidak kenal kamu, kalau saudara tidak berubah. Tuhan hanya kenal orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, dan melakukan kehendak Bapa di situ standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak kenal kamu yang tidak seperti diriku. Kenapa kamu tidak seperti diriku? Karena kamu tidak mengiring aku. Kamu hanya beragama Kristen, tapi kamu tidak ikut jejakku. Saya tahu Bapak Ibu banyak persoalan. Saya melihat sahabat-sahabat saya juga punya persoalan yang sudah saya doakan, tapi Tuhan belum buka jalan. Saya sering bingung dan frustasi. Tapi ada pertanyaan yang muncul di hati saya. Apakah kau lebih senang mereka sukses di dunia, tapi tidak pernah bersamamu di kerajaan surga? Saya tidak menjawab, saudara. Benar, saya tidak menjawab. Saya bingung. Tapi akhirnya saya berkata, Tuhan, kerjakan apa yang terbaik. Tapi beri kekuatan kepada sahabat-sahabatku untuk bisa melewati keadaan sulit ini. Dan setia dalam keadaan sulit ini, setia mengiring Tuhan Yesus. Oleh sebab itu persoalan yang sangat krusial hari ini bagi gereja, bagi kita semua, bagaimana menemukan kembali ajaran Tuhan Yesus secara murni seperti yang diajarkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita berdoa, kita mohon agar Tuhan berkenan hadir di setiap kebaktian kita di sini, supaya seperti dia berkhotbah 2000 tahun yang lalu, dia berkhotbah di Rehobot. Dia menyampaikan kebenaran yang murni lewat mulut hamba-hambanya, supaya kita dibawa kepada kebenaran yang sungguh-sungguh menghentar kita kepada Bapa di surga. Kita berdoa agar Tuhan Yesus yang ditulis dalam perjanjian baru sebagai pusat kebenaran hadir di dalam kebaktian kita dan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang murni seperti yang kita dengar saat ini. Yang akhirnya ketika kita belajar kebenaran dari Tuhan Yesus, pada akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa mengikut Yesus berarti hidup seperti dia hidup. Mengikut Yesus berarti hidup seperti dia hidup. Jika kita hidup seperti dia hidup, kita sampai kepada Bapa di surga. Jika kita hidup seperti dia hidup, kita diterima di kemah abadi, kita akan dikenal oleh dia.
Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang tadi diteladankan oleh Paulus. Dengan demikian mengikut Yesus berarti menjadi hidup kita, membuat hidup kita tidak memiliki apapun kecuali kerinduan untuk menjadi serupa dengan Dia. Jangan takut, kita anak-anak Bapa di surga yang kuat. Bapa yang akan memenuhi segala kebutuhan kita, melindungi, menjaga kita. Hari ini adalah hari pertobatan. Jangan sombong, siapapun kita. Jika menyadari kita belum mengiring Yesus, kita mau mengambil keputusan hari ini mengiring Dia. Kalau selama ini kita tidak sungguh-sungguh, mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh sebelum terlambat. Amin.